Lalu JP-nya gimana? JP-nya alokasi waktunya kok bisa 16 jam? Kita cek. Ceritanya dari CP ke TP, Bapak Ibu sudah diminta merumuskan, ya. Rumuskan lalu tentukan kelasnya. Scroll ke bawah, ceritanya disingkat. Jadilah prota, Bapak Ibu ya. Kumpulkan yang sudah Bapak Ibu tentukan, yang mana untuk kelas 5, yang mana untuk kelas 6. Pindahkan lagi ke sini. Ternyata setelah dihitung, untuk kelas 5 TP-nya ada 8. Untuk kelas 6 beda sendiri misalnya. Ini untuk kelas 5 ada 8 ini, kok bisa 16 jam, 16 jam, 16 jam, 20, 20, 20. Kenapa? Kira-kira Bapak Ibu? Karena ya betul, alokasi yang setahun ini adalah harus 144. Kita cek lagi ya, ini kayaknya salah 126. Yang 126 itu kelas 6. Kita balik lagi ke Capman 262 tadi. Ini tuh regulasi nih. Kita cek pendidikan Pancasila 144 ya. Satu minggunya berapa jam? 4 jam. Ini 144 dibagi 8. Kan Bu, bagi 8 mah 18 misalkan ya ratanya. Kenapa ini kelipatan 4? Kira-kira untuk betul, untuk apa? Kenapa kelipatan 4? Untuk menentukan JP-nya biar tahu per minggu. Kalau dibagi jadi 18 kan bukan kelipatan 4. Biar Bapak Ibu memudahkan sebenarnya. 16 JP untuk TP yang ini 16 JP berarti untuk berapa minggu? Berapa? 4 minggu. Jadi satu modul ajar atau satu RPP ini untuk 1 bulan. Jadi ini Bapak Ibu diminta membuat perencanaan pembelajarannya 8 RPP atau 8 modul ajar. Oh, ternyata sekarang mudah. Tinggal bagi-bagi dengan teman. Kamu pikir RPP yang kelas ini ya, ini rentangnya 1 tahun. Karena nggak ada lagi program semester ya Bapak Ibu di kurikulum Merdeka, nggak ada prosem, nggak ada karena hitungannya setahun. Ya. Kemungkinan berbeda dengan sekolah-sekolah lain atau kelas lain. Kalau belum tercapai ya jangan ada asesmen sumatif. Kalau dulu kita berpikiran asesmen sumatif itu untuk apa? Akhir semester ya. Kalau sekarang, kapan Bapak Ibu melaksanakan asesmen sumatif? Ketika tujuan pembelajarannya tercapai. 1 TP ini tercapai, ya berarti asesmen sumatif. Kalau belum tercapai bagaimana? 1 bulan ini masa kita nggak ulangan? Gimana Bu? Masih ada asesmen formatif untuk mencapai saat proses belum selesai. Kapan asesmen formatif dilaksanakan? Disesuaikan dengan KKTP. Ini ada KKTP-nya, baru saya ke KKTP. Ketika anak bisa mengidentifikasi makna nilai Pancasila, berarti KKTP-nya adalah bisa menyebutkan sikap. Ibu ngantuk? Bu, siapa sakit? Bu Eka. Oh, ketika TP-nya belum selesai, ini KKTP-nya dibuat 2. Kenapa sih harus 2 KKTP itu? KKTP bukan KKM ya Bapak Ibu ya. KKTP itu bukan KKM. KKTP itu kriteria ketercapaian atau indikator, seperti indikator indikasinya. Oh, kira-kira anak bisa menyebutkan sikap checklist. Oke, kita asesmen formatif dulu deh. Asesmen formatif. Anak bisa menjelaskan makna nilai bisa asesmen formatif. Kalau sudah selesai semua baru asesmen sumatif. Asesmen sumatif 1 AS 1, AS 2 karena TP-nya ada 8. Boleh dia juga gitu Bu. Boleh nggak karena lingkup matanya sama tentang makna nilai Pancasila, saya satukan asesmen sumatifnya. Boleh kan? Boleh. Karena ada di aplikasi raport. Udah punya aplikasi raportnya? Jadi ini, kalau dimensinya gimana Bu? Silakan aja pilih yang sesuai. Jurnal kritis lah, kreatif tuh, tergantung dengan materi. Baru deh seperti silabus jadinya ya Bapak Ibu. Seperti silabus. Jadi ada sampai sini udah yang ingin ditanyakan Bapak Ibu terkait program tahunan. Ini ATP soalnya. Ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Tuh.
yang kelas 6. Nah, yang kelas 6 yang harusnya 126. Nih, total tuh harus 126 di kelas 6. Berarti berlaku, lihat tabelnya yang tadi CPN 262. Ya, berlaku untuk menentukan JP dari sini. Setelah CP, TP, ATP, CP, TP, ATP ya. Memahami CP dulu, isinya langsung ke bagian D tadi ya, Bapak Ibu. Lalu rumuskan menjadi tujuan pembelajaran. Ada 3 caranya. Yang pertama, cara pertama adalah tadi gimana? Copy paste secara utuh kalimatnya. Yang kedua, memilah kompetensi dan materinya. Yang ketiga, lintas elemen. Itu khusus untuk mapel, semua mapel kecuali IPAS. Kalau IPAS itu ada 4 alternatifnya. Itu panduannya saya buat. Cara beda sendiri. Spesial kalau IPAS. Lalu setelah CP, TP, ATP itu tidak keluar dari kalimat CP. Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk membuat kalimat baru. Bu, misalkan Bu saya lihat di ATP-nya beda Bu, kalimat ATP-nya dengan kalimat TP misalkan ya. Padahal sebenarnya ATP itu udah TP-TP juga yang dialurkan, diurutkan. Tapi ini beda Bu, dia bikin sendiri, bukan ATP. Kemungkinan itu KKTP. Gitu. Ya jadi kita bisa paham, oh ternyata ini penulis juga ada manusia juga ada salahnya. Dan tidak bisa kita kontrol juga yang masuk, yang keluar gitu ya. Misalkan begini, PPM Bapak Ibu kita buka aja satu Pak. PPM-nya. Misalkan Ibu PPM tidak dari ngomong, ternyata ada di PPM ATP-nya udah jadi, silakan. Ya, saya nggak harus membuat ATP baru misalkan. Ternyata udah ada yang jadi nih PMM. Ya saya juga ada. Udah loading.